Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Silakan bagi ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Kita memulai hari ini. Saya akan mengabsen dulu. Coba dengarkan nama-namanya. Agustina, Almira, Alfitri, Andre, Aidifika, Mahmud. Izin. Izin kemana? Oke, ada acara. Selanjutnya kita Ujana, Nurdiawati, Primandia. Sakit apa dia? Demam? Sudah berapa hari? Sudah 2, semalam nggak datang juga? Oke. Ina, Radiatus, Usman, sakit. Yosi silakan. Oke, sudah lengkap, ada 3 orang yang tidak datang ya. Jadi untuk hari ini nanti kita akan memasuki pelajaran dan dikurang 33 siswa 3 orang. Berarti satu kelompok ada 6 orang ya. 30 siswa. Tadi yang tidak datang, sampaikan sama temannya bahwa kita hari ini ada pembagian kelompok mengerjakan tentang LKPD sistem saraf. Nah, sedikit ya nak ya. Nah, itu kenapa batuk? Sakit? Nih. Minum obatnya ya, biar sehat. Nih, semangat untuk belajar karena kita akan sudah mendekati ujian semester untuk kenaikan kelas. Nah, jadi ini ada bab selanjutnya. Nanti setelah kita membahas tentang sistem saraf ini, kita harus memahami apa itu sistem hormon. Ya? Jadi untuk kalian silahkan berembuk atau berdiskusi, bekerja sama dengan teman kelompoknya nanti untuk mengerjakan agar paham apa sebenarnya sistem saraf. Kegunaannya apa nak? Gunanya adalah kamu sedikit banyaknya mengerti tentang organ-organ tubuh, fungsi-fungsi bagian tubuh, serta penyakit yang akan timbul dalam diri kamu sendiri. Oke, bisa? Kita masuk ke pembelajaran yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Bagi kalian, silahkan buka buku paketnya. Sampai mana semalam? Mana? Iya, bab berapa? Oke, sudah. Nah, jadi masuk kita ke bab 7, yaitu bagian materi sistem saraf. Dah semua punya buku? Di halaman 389. Dah perhatikan sebentar. Ini yang pertama yaitu memahami konsep, fungsi serta penyakit yang ditimbulkan oleh sistem saraf. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis dan mampu menganalisis mekanisme kerja sistem saraf. Jadi untuk pertemuan 3 les ini kalian hanya memahami 2 tujuan pembelajaran kalian ya. Sampai sini mengerti? Ya. Jadi selanjutnya saya akan membagikan LKPD kepada kalian. LKPD ini untuk bagian sistem saraf pada manusia. Silahkan dibaca dulu. Ada di sini wacananya dan ada pertanyaan. Ada 4 pertanyaannya yang masing-masing membentuk kelompok, yaitu kelompok yang sudah saya tentukan sebelumnya. Bisa mulai? Bisa. Oke, untuk sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk
sudah biasa ya kak? Ini Ayah. ya. Ali. Sudah? Oke, silakan rembukan sama kawan-kawannya apa yang mau kalian pelajari. Dan saya memberi kalian waktu sekitar 1 jam pelajaran untuk berdiskusi tentang materi itu dan sekalian mengerjakannya. Setelah dikerjakan, selesai waktunya nanti, silakan tunjukkan dulu sama saya, baru dipresentasi. Bisa? Dan silakan dibaca. Jadi di situ ada 4 soal yang perlu kalian bahas. Nah, sudah mengerti? Nah, di sini saya akan tadi kalian kawannya sudah membagi mana bagian sesi menulis, bagian sesi menjelaskan dan sesi bertanya jawab. Saya hanya memberikan kesempatan atau kamu boleh bagi yang kurang paham bertanya nanti dengan kelompok yang mau presentasi. Oke? Bagi yang sudah selesai, boleh kumpulkan LKPD-nya kembali ke saya. Oke, bagus. Ini kelompok 1 ya. Saya lihat dulu. Oke, silakan untuk kembali. 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, bagus. Jika kelompok sudah mengumpulkan LKPD-nya, saya kasihkan 1 pertanyaan. Siapa yang ingin presentasi duluan? Oke. Ayo Bu, saya Bu dari kelompok kami Bu. Ya, kelompok kamu? Ya. Oke, silahkan untuk kelompok 5, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan kami tentang masalah dan saya sebagai saya di sini sebagai moderator. Ini teman-teman saya ada yang kedua, ada yang pertama dan saya tadi ada yang kedua. Dan teman-teman saya yang di sini bertiga sebagai penulis dan menjawab pertanyaan. Baik, langsung kami mulai penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan sistem saraf? Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antara adalah berjalan, berbicara, mengelak, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Sistem saraf ada 7. Yang pertama, dendrit. Yang kedua, soma atau badan sel. Yang ketiga, nodus Ramphire. Yang keempat, sinapsis. Yang kelima, sel sahwan. Yang keenam, selubung melin. Yang ketujuh, nukleus. Yang ketiga, bagaimana cara kerja sistem saraf? Kerjanya adalah menerima informasi atau peran penting untuk mengatur kegiatan dalam tubuh. Nah, informasi tersebut akan diproses oleh otak untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh, serta memicu reaksi seperti menggerakkan otak, bernapas, merasakan sakit. Kemudian presentasi dari kami, jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham, boleh saya.
Jadi ini hasil presentasi dari kelompok 5 itu sudah bagus. Dan tadi juga ada temannya dari kelompok 4 Almira bertanya dan sudah dijawab oleh tim penjawab pertanyaan, yaitu si Dwi Jessica Putri. Nah, sedikit saya menambahkan ya nak, ini menyimpulkan tentang sistem saraf. Apa sih sebenarnya sistem saraf itu? Sistem saraf ini adalah organ yang mengatur aktivitas tubuh. Ya, bagaimana? Di situ ada bagian 7, bahkan lebih bagian-bagian saraf. Umumnya ada 7. Yang pertama ada neuron, sel kicauan, selubung myelin, nodus transfer, nukleus, dan ada bagian-bagian lainnya. Yang sama-sama tugasnya itu adalah untuk menghantarkan impuls ke bagian saraf otak. Ada 2 otak manusia yang masing-masing mengerjakan fungsinya. Jadi ada respon dari luar tubuh yang perlu diterima oleh bagian sel-sel saraf kita. Jadi sel saraf itu bukan hanya di otak, tapi ada bagian-bagian tubuh yang perlu diterima dan menghantarkan impulsnya ke sel saraf. Sudah? Ada lagi yang kurang paham? Paham? Kelompok 2? Kelompok 1? Oke, bisa? Oke, silakan. Sudah? Itu tadi presentasi dari kelompok 5. Silakan. Siapa lagi yang ingin maju? Oke, kelompok 3. Silakan, berapa orang yang mau maju? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Teman-teman, kami tidak mau kita baca kembali dan presentasi kembali, yaitu tentang saraf. Yang pertama saya sendiri sebagai Felisa sebagai moderator dan sini pada membaca sebagai pembaca dan juga pada sebagai pembaca dua. Baiklah, mulai saja. Sini ada apa saja sistem saraf. Fungsinya sistem saraf adalah tujuan dari yang diantaranya adalah berjalan, bicara, menular, berpikir, melakukan, dan mengingat. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas saraf yang bersusun atas sel saraf yang saling berhubung dan esensial untuk prosesi sensoris intraokular. Kita sudah mengerti tentang sistem saraf dan saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sistem saraf. Jadi yang pertama di sini adalah sistem saraf dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Dan yang kedua ada badan sel berfungsi sebagai penerima rangsangan dari dendrit, kemudian diteruskan menuju ke akson. Dan yang ketiga di sini ada nodus berfungsi mempercepat penghantar impuls. Yang keempat ada sinapsis berfungsi sebagai penghubung antar neuron dan mengirimkan sinyal impuls ke neuron lain. Yang kelima ada sel Schwann berfungsi untuk memperbaiki sel akson yang rusak dan untuk menerasi akson. Dan yang keenam adalah selubung myelin berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Dan yang ketujuh adalah nukleus berfungsi sebagai pusat komando yang menyimpan berbagai materi genetik dan mengontrol pertumbuhan serta reproduksi sel baru. Baiklah, saya sini akan membaca kesimpulan. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas saraf saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubung. Bagian sistem saraf, dendrit, badan sel, nodus, sinapsis, sel kicauan, selubung myelin, dan nukleus. Fungsi sistem saraf adalah mengoperasikan seluruh aktivitas tubuh. Mekanisme pada jari, tiap jari memiliki sendi yang bisa digerakkan. Setiap jari memiliki 3 tulang. Paling jari yang hanya memiliki 2 tulang. Tiap tulang tersebut terdapat sendi. Sendi inilah yang mempercayai sistem saraf. Cara kerja sistem saraf dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh kembali ke tubuh. Saya anggap sudah mengerti semuanya. Terima kasih atas pendengarannya yang baik. Dan kami dari kelompok 3 akan menutup presentasi kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi 5 kelompok yang sudah maju, terima kasih untuk presentasinya. Saya anggap rata-rata semuanya sudah bagus semua. Saya akan memberikan nilai untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bagi yang tidak hadir, sampaikan sama temannya ya, bahwa yang tidak hadir itu tidak akan mendapatkan nilai harian. Nanti boleh menyusul di selanjutnya ya. Ya Bu.
Ini kelompok 1 silakan, ini hasilnya. Untuk kelompok 1 saya beri apresiasi karena untuk penjelasannya sangat bagus ya. Dan hasil kesimpulannya juga terinci. Silakan beri aplaus kelompok 1. Ini selanjutnya ada kelompok 3. Silakan kelompok 3 saya beri kamu penghargaan. Nilai plus. Oke, lanjut maju kelompok 2. Nah, kelompok 4 silakan maju. Dan ini ada kelompok 5. Silakan maju. Video kan orang ini nanti dikasih musik aja. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi sistem saraf bagi kamu yang mungkin sudah paham atau ada yang belum memahaminya. Nah, nanti di sini kamu mengerjakan dari mulai menjelaskan apa itu sistem saraf, baru bagian-bagian sistem saraf, baru mekanisme kerja sistem saraf, dan bagian kesimpulan. Sebenarnya apa sih sistem saraf? Sistem saraf ini adalah sistem organ yang mengatur dan mengaktivitaskan seluruh tubuh. Bagaimana respon luar tubuh? Ya, saraf. Saraf apa? Saraf tubuh yang akan dihantarkan oleh impuls ke bagian otak. Itu dia. Apa saja bagiannya? Ada 7. Ya, dari akson sampai ke nukleus. Selanjutnya, mekanisme kerjanya seperti apa? Ada respon dari luar tubuh. Selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya mekanisme kerja sistem saraf tersebut? Kerja sistem saraf ini ya, dia merespon semua sel dari luar tubuh manusia. Bisa juga di saat yang sama tubuh kita dikendalikan, baru sistem saraf menerima informasi dari organ indera. Apa saja organ indera kita? Dari mulai mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit atau indera peraba. Bisa merespon. Apalagi yaitu memicu reaksi seperti membuat otot bergerak. Di mana yang kamu ketahui adanya otot? Kaki dan bagian-bagian tubuh. Ya, di paha juga ada. Bagus. Baru apa? Kita bisa merespon dari luar. Misalnya, kamu kena cubit oleh temanmu. Sakit? Siapa yang merespon? Dan baru dilanjutkan ke sistem saraf. Direspon oleh paham sampai sini, nak? Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Ya. Untuk ini sudah mau habis ya, jam kita ada 10 menit lagi. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu bagian sistem hormon. Paham? Silakan dibaca-baca bukunya di rumah ya. Nah, di halaman 389 tadi, di situ selanjutnya ada sistem hormon. Pertemuan berikutnya akan kita bahas dan kita kaitkan apa hubungan sistem saraf dengan sistem hormon tubuh. Sudah? Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ya atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, sebelum gurunya selanjutnya masuk,